Selamat pagi di Curug Cikondang, Cianjur dengan ketinggian 35 meter ya. Setelah ini aku akan turun ke sini. Selamat datang di ketinggian 885 mdpl. Puncak situs Megalithik Padang. Kayaknya sejuk, nggak panas gitu loh. Selamat pagi, hari ini pukul 7 pagi dan kita baru sampai base camp di Cianjur. Ini adalah first time aku mengunjungi kota Cianjur untuk melakukan suatu aktivitas yang udah lama banget nggak aku lakuin. Aku nggak sendirian, aku ikut open trip dari komunitas backpacker Karawang yang mana isinya itu ya kurang lebih teman-teman yang udah banyak aku kenal. Jadi hari ini aku akan mencoba canyoneering, turun dari air terjun dengan ketinggian 50 meter dengan lebarnya 30 meter. Untuk tiket masuknya sendiri kalau on the spot harganya Rp350.000. Nah, ini adalah untuk area canyoneeringnya. Karena kita datangnya terlalu pagi, jadi emang belum dipersiapin ya. Sambil nunggu buka, kita explore lokasinya dulu yuk. Untuk yang belum tahu, Curug Cikondang ini terletak di situs Gunung Padang, tepatnya berada di Desa Sukadana, Cianjur. Dinamakan Curug Cikondang karena nama Cikondang berasal dari kata Ci yang berarti air dan Kondang yang berarti nama pohon loa. Debit Curug Cikondang sangat deras. Oh ya, Curug Cikondang juga dijuluki Little Niagara karena ketinggian dan lebar curug. Oleh karena itu, pengunjung yang berada di bawah debit air terjun harus selalu hati-hati saat ingin berenang di bawah curug. Selamat pagi di Curug Cikondang, Cianjur. Kalau sebelumnya selalu explore gunung atau lautan, sekarang let's kita explore ke Curug Cikondang. Sekarang pukul 7.19, belum buka sih, nanti bukanya jam 8, nanti kita bakal rappelling ke Curug Cikondang. Gimana keseruannya? Pastinya harus ikutin. Yuhu! Ini Curug Cikondangnya di bawah dengan ketinggian 35 meter. Ya, pengennya sih rappelling yang 50 meter ya. Anyway, perjalanan dari Karawang menuju Cianjur kurang lebih memakan waktu 5 jam guys ya. Kurang lebih 5 jam. Ya, kepotong dengan sarapan dan sholat subuh. Ya, alhamdulillah udah sampai Cianjur. Cuacanya masih oke lah kalau di curugnya. Tadi sih di jalanan betul-betul dingin banget. Kalau di lokasi curugnya nggak terlalu dingin. Terus setengah 9 udah ganti baju dan ya habis ini mungkin kita bakal pakai body harness nggak sih? Pokoknya persiapan buat traveling dan nggak sempet banget, pengen cepet-cepet sih BTW. Jadi nanti aku bakal rappelling dari sana ke bawah. Mudah-mudahan nggak ada kendala. I'm so excited anyway. Seneng banget bisa berada di Cianjur finally. Hah. Panik boleh, tapi jangan berlebihan, gitu ya. Apalagi debit air sekarang mantap, lagi deras. Kalau di canyon itu deras airnya mantap, gitu ya. Kalau nggak ada airnya bukan canyoneering, terus tebing aja. Begitu ya. Pada evakuasi itu bagi yang rambutnya panjang dan yang pakai hijab, tolong dirapikan.
hijab masukin ke dalam ke baju, kalau rambut ikat di belakang, jangan ngurai ke depan ke sini. Kenapa harus rapi? Takutnya masuk ke figur. Ya, kalau sudah masuk ke sini turun nggak bisa, naik apalagi. Gitu ya. Kenapa kan kalau nyangkut ke sini, nah paling identik itu rambut. Karena kalau udah nyangkut ke sini semakin bawah semakin narik. Iya. Gitu. Makanya hati-hati ya. Makanya mohon maaf ketika rambut atau kerudung yang masuk ke sini, mohon maaf evakuasinya kita potong. Digunting ya, tapi tenang, hanya rambut dan kerudung aja, leher enggak. Nanti di bawah itu ketika ngap duduk aja begini. Ambil aja nafas, santai. Kalau enggak, kalau ketika kita panik lagi turun, masih turun. Jangan keluar air begini, jangan loncat ke atas, karena airnya ke sini lagi. Kemana tukang masuk dalam tebing? Set. Itu tebingnya nggak ada. Jadi air ada sih ada, cuma nggak ada. Karena kan air terjun loncat. Jadi kita ada di belakang air begitu. Masuk aja ke tebing. Mau gini sudah. Santai. Itu sekarang melawan santainya. Pertama-tama harus relax atau jatuhin ke belakang. Bebanin ke belakang, ya. Kita bebanin ke belakang kayak kita nyender ke dinding. Cuman kita fokusnya di mana? Di harness. Ya, nyender seperti ini. Jadi jangan begini, kata Kang Bapak juga kayak nyender ke dinding lah, begini aja lah. Ya, kita nanti pas datar, kita ngelur pun nggak turun-turun. Lihat ada beban. Itu kalau kita ada beban, kita turun. Ya. Sekarang udah pakai safety body harnessnya sama pelindung tangan juga. Setelah ini aku akan turun ke sini, sedikit deg-degan. Sebelumnya udah pernah sih, tapi ketinggiannya nggak sampai 35 gitu. Sekarang itu lebih tinggi dan harusnya lebih keras lagi. Mudah-mudahan nggak begitu panik dan aku bisa santai untuk turun sampai di bawahnya. Semuanya
Alhamdulillah sudah menuruni tebing air terjun Cikondang. Aku panik ya guys, aku panik tadi pas turunnya. Sedikit tergelincir soalnya kaki aku nggak bisa menopang atau nggak bisa nempel ke tebingnya gitu. Terus udah lepas dengan tebing, terus aku panik kan, jadinya kayak ya udah aku lepas terus kayak gelantungan gitu di tebing. Tapi setelah berhasil itu kayak wih asik juga ya, walaupun banyak paniknya tapi ya seru juga. Terima kasih Curug Cikondang atas pengalamannya. See you next time. Nanas, jambu, mangga, pepaya. Juga gedean pakaiin itu apa? Kurma apa madu gitu. Ini kamu rebus mbak, terus kamu kasih air kelapa jadi obat asam urat loh. Nggak usah direbus lah, dimakan gitu aja. Setelah selesai canyoneering, sekarang kita mampir dulu buat nanjak tipis-tipis ke situs Gunung Padang yang lumayan terkenal di Cianjur. FYI, tiket masuk situs Gunung Padang yaitu Rp10.000 dengan rincian Rp5.000 untuk pos pertama dan Rp5.000 untuk tiket masuk situsnya. Kami juga menyewa jasa guide lokal untuk menemani perjalanan kami dan memberikan penjelasan detail tentang terbentuknya situs Padang ini sekaligus menghidupkan ekonomi lokal. Untuk harga jasa guide per rombongan membayar Rp100 sampai Rp150.000 karena rombonganku banyak jadi bisa patungan dan lumayan hemat. Anggap tempat yang disakralkan, jadi sebelum ke atas tuh dulu digunakan ini untuk bersuci dulu di sini, dan ini kandungan mineralnya udah beberapa kali di live, kandungan mineral 7,3, jadi nggak perlu kita masak, bisa langsung diminum juga. Memasuki anak tangga, vibes dan auranya mulai terasa berbeda, seperti membawaku ke dalam masa yang bukan berada di tahun 2026. Entah hanya perasaanku saja atau memang aura di sini berbeda. Bagi yang ingin merasakan vibes dan keagungan sejarah situs Gunung Padang, silahkan datang dan jelajahi secara langsung. Kedua, kita akan menaiki Gunung Padang, tapi letaknya bukan di Padang ya, di Cianjur, dan kita memilih jalan kedua akan menaiki anak tangga sebanyak 378 anak tangga. Mantap. Selamat datang di ketinggian 885 mdpl Gunung Padang. Udah sampai di Gunung Padang, kayaknya nggak begitu tinggi sih. Tadi kalau aku hitung sih jarak tempuhnya kayak memakan waktu 20 menitan atau 15 menit dengan jarak tempuh 1 km. Itu bisa udah sampai atas ini guys, dan ini sih nggak kayak pada gunung pada umumnya ya, berbeda dengan gunung pada umumnya. Ini tuh lebih kayak prasasti sejarah gitu, kayak gunungnya tuh semuanya tuh memfokuskan dominannya ke bebatuan, tapi di sini juga sudah tertata dengan bagus sih, kayak batu-batuannya juga rapih gitu, jadi epic banget kalau untuk foto-foto atau pengambilan video. Anyway, cuaca di sini juga nggak begitu panas, sejuk sih. Jadi even kita nanjak tuh nggak bikin yang keringetan yang betul-betul panas banget. Tapi nggak tahu ya kalau misalkan nanjaknya di siang hari. Kebetulan kita itu kan nanjaknya di sore hari. Jadi kayak cuacanya tuh masih sejuk, dan untuk tiket masuk ke sini Rp20.000. Jadi kalau mau coba bolehlah ke Gunung Padang. Situs Gunung Padang yang berada di Cianjur ini memiliki ketinggian 885 mdpl. Konon, puing-puing yang tersusun di atas gunung ini sudah ada sejak zaman Megalitikum, yang mana piramida ini sudah ada sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Bahkan bisa dikatakan umur piramida ini sudah 20.000 tahun. Artinya piramida yang ada di sini usianya lebih tua dari Candi Borobudur. Dan inilah yang menjadi daya tarik bagi arkeolog dan wisatawan yang ingin melihat secara langsung.
Dalam lembar informasi tentang situs Gunung Padang tertulis ada 5 teras, dimulai dari teras 1 di bagian paling bawah dan berunduk hingga yang tertinggi teras 5. Lepas sandalnya tak fotoin. Kayak gini nih. Ya, aman. Pas banget itu. Di teras 2 ada tumpukan batu yang dinamai pusat dunia. Pemandu kami mengatakan di bawah pohon besar itu memancarkan energi lebih tinggi. Warga setempat percaya puncak tertinggi Gunung Padang adalah tempat Samadhi Prabu Siliwangi. Tak sedikit tempat ini dijadikan orang untuk menyepi pada malam hari. Selain tumpukan bebatuan yang menjadi pusat perhatian kami, tertuju pada pohon besar yang berdiri kokoh di atas bebatuan. Menurut guide kami, 2 pohon kokoh ini dinamakan pohon kemenyan dan pohon hamirung yang sudah berusia ratusan tahun. Puncak situs Megali Gunung Padang, kebetulan kita udah sampai alhamdulillah di undakan ke-1. Kita masih ada ke atasnya lagi 4 undakan lagi, tapi dari 1 ke 2 memang agak tinggi, dari 2 sampai 5 paling tinggi 1 meter. Situs ini pertama dicatat, bukan ditemukan, tahun 1891 sama orang Belanda namanya Perbeck, sama orang juga namanya Enjekrum. Baru dilaporkan ke dinas terkait sama 3 tokoh masyarakat namanya Pandi, Pasoma, dan Pak Abidin tahun 1979. Dan tempat ini diperkirakan dulunya tempat peribadatan nenek moyang di zaman dahulu. Karena nenek moyang peribadatan pastinya selalu masuk ini juga. Ini selatan ke utara, kalau lagi bagus cuacanya ini menghadap Gede Pangrango. Mana Bapak? Emang artinya apa Pak? Bentuknya beda. Banyak dulu kata pengunjung kalau seandainya kita punya nadar terus angkat batu ini terangkat, apa yang saya akan tercapai katanya. Padahal bukan seperti itu. Intinya karena di atas itu ada disebut singgasana, kalau kita ingin sukses ya kita harus bekerja keras. Di sini hanya sebuah aja, makanya ya tadi ada yang sebut batu lumbung itu. Kita harus berilmu. Kalau kita berilmu, kita baru betapa mau di sini bukan berarti hewan, kita dapat kesuksesan. Ya kita di sini selain kita harus berilmu. Nyaman ya duduk sini. Ini cuma bangku ini aja yang bisa didudukin. Batu ini aja yang bisa dudukin. Disebut batu kursi. Batu-batu yang lain nggak bisa karena tidak kokoh. Ini juga kayaknya bisa sih. Apa? Cuacanya sejuk, nggak panas gitu loh. Ini juga lagi sore hari, jadi kayak nggak bikin gerah walaupun naik-naik. Cuacanya sejuk sih enak. Tapi kayaknya kalau pulangnya ke sorean agak-agak mistis nggak sih? Pantulan cahaya kuning seakan mengingatkan bahwa senja akan segera datang. Kami merasa sudah cukup puas eksplor situs Gunung Padang dan menyadari betapa berharganya sejarah peninggalan arsitektur nenek moyang kita.